Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita. Semoga dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, kita mampu untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, hari Jumat yaitu penghulunya para hari. Di hari Jumat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita umatnya untuk memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah bersalawat atasku di malam Jumat atau di hari-hari Jumat. Maka manfaatkan hari Jumat ini untuk memperbanyak kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat, siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Maknanya Allah akan memberikan 10 kebaikan. Sekali salawat akan diganjar 10 kebaikan. Ya. Wa hutat anhu asyra khotoyat. Kemudian akan dihapuskan 10 keburukan-keburukan akan dihapus. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dan akan ditingkatkan 10 derajat. Sekali kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan balas dengan 10 kebaikan. Kemudian Allah hapuskan 10 kesalahan, dan Allah tingkatkan 10 derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah, hari ini akhir zaman, zaman serba keras, zaman komputer, zaman teknologi. Orang begitu sibuk dengan kesibukannya masing-masing, sehingga tidak sedikit manusia lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lupa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita berislam ini terima jadi, beres. Tidak ada keringat kita yang bercucuran, tidak ada darah kita yang tertumpah. Karena berislam, kita melaksanakan ibadah begitu nyaman hari ini. Tapi sayang, tidak sedikit manusia lupa berzikir kepada Allah, lupa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jemaah-jemaah rahimakumullah.
Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita umatnya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Perkara ini terkesan ringan, tapi sebetulnya urusan yang penting. Ya. Mengapa Rasulullah memerintahkan kita umatnya untuk berselawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Setidaknya ada 3 alasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama. Allah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maknanya Allah berselawat kepada baginda Rasulullah, menurut para ulama, Allah akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan agar Rasulullah diberikan kesejahteraan. Orang-orang beriman berselawat kepada baginda Rasulullah, maknanya orang beriman memohonkan kepada Allah agar Rasulullah diberikan kesejahteraan. Nah, jadi Allah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Maka alangkah pelitnya kita umatnya yang tidak mau membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita nanti sangat membutuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya shalah." Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Arti syafaat itu yaitu pertolongan. Ya, pertolongan yang akan diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaat. Dalam hadis ini jelas dikatakan orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaatku di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada diri. Syafaat, pertolongan Nabi itu banyak wujudnya. Imam Nawawi rahimahullah merinci tentang syafaat Nabi, ada beberapa model syafaat pertolongan Rasulullah SAW. Yang pertama, syafaatul uzmah, syafaat yang agung, yang ini diberikan kepada seluruh manusia, muslim maupun kafir. Kapan itu? Yaitu ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan hufatan, uratan, hurlan, dalam keadaan manusia tidak beralas kaki, dalam keadaan manusia telanjang bulan, dalam keadaan manusia belum dihitan, keringat manusia, kata Rasulullah, ada yang sampai betisnya, ada yang sampai punggungnya, ada yang tenggelam karena keringatnya. Saat itu manusia menanti untuk ditegakkan pengadilan akhirat 50.000 tahun lamanya. Ini bukan konon katanya, ini hadis sahih. 50.000 tahun lamanya manusia menanti untuk apa? Menanti untuk ditegakkan proses persidangan akhirat. 50.000 tahun. Dalam keadaan telanjang bulan, dalam keadaan belum dihitan, dalam keadaan tidak beralas kaki. Ya. Dalam kondisi seperti itu Allah ilhamkan kepada manusia yang iman maupun yang kafir agar mendatangi para nabi-nabi Allah yang lain. Maka datanglah manusia berbondong-bondong kepada Nabi Adam. Ya Adam, mohonkan kepada Allah agar segera ditegakkan pengadilan akhirat. Nabi Adam tidak mampu. Datanglah mereka kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak mampu. Datang mereka mohon kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Datang mereka kepada Nabi Musa, sama Nabi Musa tidak mampu. Akhirnya mereka mendatangi Nabi Isa alaihissalam untuk minta kepada Allah agar segera ditegakkan pengadilan akhirat. Maka kata Nabi Isa, datangilah saudaraku Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ketika itu umat manusia ramai-ramai mendatangi mencari Rasulullah, kemudian mengadukan, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Rabb-Mu agar segera ditegakkan pengadilan akhirat." Maka Rasulullah bersujud dalam waktu yang lama. Nabi bersujud, berdoa dengan doa yang belum pernah beliau ucapkan ketika dia hidup. Lama beliau bersujud memohon kepada Allah sehingga Allah iba melihat kekasihnya bersujud. Maka Allah mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak was'al tuhta washfa tushaffa." Hai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apa yang akan engkau minta, aku akan berikan, dan berikan syafaat kepada siapapun, aku akan berikan syafaat. Setelah itu barulah ditegakkan proses pengadilan akhirat. Ini yang disebut syafaatul uzma, berlaku untuk seluruh manusia, iman maupun kafir. Ya, ini hak pribadi Rasulullah SAW. Kemudian syafaat yang Nabi akan berikan kepada umatnya yang banyak dosanya, karena banyak dosanya masuk neraka. Nabi memohonkan kepada Allah agar diangkat nanti, dikeluarkan dari neraka setelah diazab oleh Allah, kecuali dia mati membawa kesyirikan. Syafaat untuk orang yang sudah jelas disiksa di neraka, dimintakan agar dikeluarkan dari neraka. Kemudian syafaat Nabi untuk orang yang antara dosa dan kebaikannya berimbang, Nabi mohonkan agar diselamatkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam surga. Kemudian syafaat Nabi untuk orang-orang yang akan masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab. Ada beberapa jenis manusia yang akan masuk surga tidak pakai proses hisab, langsung masuk surga. Ini karena syafaat Rasulullah SAW. Ya. Nah, syafaat ini dibutuhkan, hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kata Rasulullah, orang yang paling layak untuk mendapatkan syafaatku yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kemudian syafaat yang lain yaitu syafaat meninggikan derajat di surga. Ada orang yang sudah jelas ditakdirkan masuk surga, Nabi memberikan syafaat kepada orang-orang ini untuk ditinggikan derajatnya di surga. Inilah mengapa Nabi meminta kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, karena kita butuh syafaat Rasulullah SAW. Kemudian alasan yang lain mengapa Rasulullah menyuruh kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ini adalah Habibullah, kekasihnya Allah, kekasihnya Allah. Ya. Rasulullah ini orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Nabi terakhir, Nabi terakhir, Rasul terakhir, tetapi akan masuk surga lebih dahulu. Seluruh nabi-nabi bersama umatnya haram untuk masuk menginjakkan kakinya di surga sebelum Rasulullah bersama umatnya memasuki surga. Nabi terakhir tetapi akan masuk surga lebih awal. Sebelum Rasulullah masuk surga, haram nabi-nabi yang lain untuk dimasukkan ke dalam surga. Inilah keutamaannya umat Rasulullah SAW. Tidak itu saja, hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bukan saja Allah, bukan saja kita umatnya, bukan saja malaikat yang mencintai Rasulullah SAW. Makhluk-makhluk lain pun mencintai Rasulullah SAW. Satu waktu seorang datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mempunyai keledai di rumah saya mengamuk, tidak mau ditenangkan, dia rusak semua yang ada di dalamnya." Nabi, seorang nabi, pemimpin umat, kepala negara, panglima perang, didatangi oleh salah satu umatnya hanya untuk mengadukan bahwa keledainya ngamuk di rumah. Nabi yang mulia ini datang ke rumah orang yang mengadu ini. Dilihatnya keledainya, kemudian Nabi bercakap-cakap dengan keledai itu. Ternyata keledai ini mengadu, "Ya Rasulullah, saya telah dipekerjakan begitu berat oleh si pemilik keledai ini. Sementara saya tidak diberikan makan sebagaimana mestinya." Mendengar itu Rasulullah merah mukanya, marah kepada si pemilik keledai. "Engkau telah berbuat zalim kepada keledai ini. Ya. Engkau telah mempekerjakan dengan begitu berat sementara engkau tidak berikan makan, ya, yang cukup kepada keledai ini."
Maka si pemilik keledai itu bersumpah di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, saksikan mulai hari ini saya tidak akan menjadikan keledai yang saya miliki ini sebagai pengangkut barang. Saya akan biarkan, saya akan piara dia dengan baik." Nabi, binatang saja mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai beberapa binatang piaraan. Rasulullah mempunyai unta yang namanya Al-Quswah. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keledai kesayangan namanya Ya'fur. Ya. Dan Rasulullah mempunyai kuda yang sangat dicintai namanya Luhaif. Pada hari meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, si Ya'fur, keledai kesayangan Rasulullah ini kabur dari rumahnya. Ternyata sahabat mendapati si Ya'fur ini telah terjun masuk ke dalam sumur yang kering, sumur tua yang dalam, mati bunuh diri. Mengapa? Dia tidak sanggup lagi hidup karena tidak ada Rasulullah SAW. Binatang begitu cintanya kepada Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah didatangi oleh seorang wanita Ansor, wanita Madinah. Rasulullah ditawarkan, "Ya Rasulullah, aku melihat usiamu sudah semakin tua. Dahulu masjid Nabi tidak ada keramik. Masjid Nabi alasnya, dasarnya adalah tanah. Tiang-tiangnya pelepah kurma, batang kurma. Atapnya ilalang. Rasulullah biasa berkhutbah berdiri di salah satu tiang pohon kurma. Kalau capek Rasulullah bersandar sambil berdiri sambil berkhutbah. Seorang wanita Ansor datang menawarkan, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau mau jika aku membuatkan untuk dirimu mimbar tempat engkau berkhutbah, sehingga kalau engkau capek lelah engkau bisa duduk beristirahat sebentar. Usiamu sudah tua wahai Rasulullah." Wanita ini mempunyai anak seorang tukang kayu. Maka kata Rasulullah, "Kalau engkau mau silahkan bikin." Maka ketika selesai mimbar dibuatkan untuk Rasulullah, Rasulullah pindah dari tempat yang biasa Rasulullah berdiri di depan salah satu tiang pelepah kurma. Rasulullah pindah menaiki mimbar. Apa yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke atas mimbar berkhutbah? Tiang pelepah kurma ini menangis sejadi-jadinya. Menangis karena ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lagi berdiri di hadapannya. Sehingga Rasulullah mendengar tangisan itu, Rasulullah turun dari mimbar. Sahabat mendengar tangisan sebatang pohon kurma ini. Rasulullah turun kemudian diusap-usapnya sampai batang pelepah kurma ini menjadi diam. Itulah kemuliaan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah alasan-alasan mengapa kita harus berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Allah malaikatnya saja berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Maka orang beriman tentu lebih layak berselawat kepada Rasulullah. Yang kedua, orang yang layak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, pertolongan Nabi di hari kiamat, orang yang paling banyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, Rasulullah ini kekasihnya Allah, dicintai oleh Allah dan dicintai oleh seluruh makhluk. Maka betapa pelitnya kita umatnya kalau tidak mau berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, itulah khutbah yang mampu khatib sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu lana fi hayatina wa mamatina wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sedikit menyambung tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di hari Jumat ini juga ada waktu yang mustajab untuk seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kata Rasulullah, di siang hari yang 12 jam itu, kata Rasulullah, ada satu saat, satu waktu yang makbul seseorang untuk berdoa. Doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama ahli hadis sepakat waktu yang dimaksud itu adalah ba'da sholatil asar. Ba'da sholat asar. Ya, ba'da sholat asar, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan demikian, Imam Ahmad juga mengatakan demikian. Ya, ada satu waktu di hari Jumat yang ketika seseorang berdoa, doanya diijabahi oleh Allah, makbul, yaitu ba'da sholat asar sampai menjelang terbenamnya matahari. Ba'da sholat asar sampai menjelang masuknya waktu maghrib. Inilah waktu-waktu yang mustajab di hari Jumat untuk berdoa. Maka manfaatkanlah waktu ba'da asar sampai menjelang maghrib untuk kita berdoa, memohon hajat-hajat kita, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in, Sa'id bin Jubair, dia duduk pada salat asar, tidak bergerak, dia duduk menghadap kiblat sampai datangnya waktu masuk maghrib. Beliau Sa'id bin Jubair berdoa kepada Allah SWT. Demikian juga seorang tabi'in namanya Tawus bin Kaisan. Sama, Tawus bin Kaisan pada sholat asar di hari Jumat, dia tidak keluar dari masjid sampai maghrib. Dimanfaatkan waktu itu untuk berdoa kepada Allah SWT. Dari sini kita mengetahui di hari Jumat itu selain kita bersalawat, perbanyak salawat kepada Rasulullah, perbanyaklah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ba'da salat asar sampai menjelang masuknya waktu maghrib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mujahidil Islam fi kulli makan wa zaman. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya mujibas sa'ilin.